Apa kabar pemirsa Bungo TV? Senang sekali saya Depak Menjadi bisa kembali menyapa Anda di acara Satu Kamera. Dan kali ini seperti biasa di Satu Kamera akan memandang dari satu sudut yang berbeda dan menarik untuk kabar-kabar yang terhangat, terbaru, bahkan sangat menarik untuk kita bahas. Nah, kalau kita bicara soal pemerintahan, pastinya tidak luput yang dari namanya wakil rakyat. Karena wakil rakyat salah satunya adalah legislatif. Legislatif ini pasti memiliki wewenang penuh dalam mengambil dan menentukan keputusan. Dan yang perlu diingat adalah dipilih oleh rakyat, di mana untuk bisa mewakili aspirasi rakyat agar rakyat dapat merasakan keadilan, kesejahteraan, transparan, dan juga manfaat hidup atau berada di satu wilayah. Dan kali ini di Kabupaten Bungo juga akan mengadakan untuk pemilihan legislatif di tahun 2019. Nah, kali ini di mana masyarakat pasti menginginkan di mana adanya seorang yang sangat siap, ada perlunya persiapan, dan juga wakil rakyat yang memiliki kesiapan dan juga integritas untuk memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut. Nah, sudah bersama saya di tema kali ini adalah persiapan Partai Amanat Nasional dalam pemilihan legislatif serentak di tahun 2019. Sudah ada Bapak Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional, yaitu Bapak Martunis AFD. Selamat datang Bapak di Satu Kamera kali ini. Ya. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak, apa kabar? Sehat juga Bapak ya. Nah, di kesibukan belakangan ini lagi sibuk apa Pak? Ya, tentu ini kan persiapan verifikasi parpol ya. Ke depan ini pemilu kita kalau dihitung sekarang masih ada 2 tahun. Ini sudah mau masuk tahapan verifikasi. Tentunya kita memperkuat struktur di kelembagaan partai. Saat ini kita sudah membentuk pimpinan di 3 cabang. Alhamdulillah sudah 100%. Sudah 100%, Pak ya? Di cabangnya loh? Ya, cabang artinya kita ada 17 cabang, 17 kecamatan. Ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pembentukan ranting. Jadi ada 153. Ini lagi perencanaannya atau sudah? Ya, kita sudah membuat jadwal itu, tinggal lagi kita instruksikan kepada cabang masing-masing untuk segera membentuk pengurus ranting itu. Ini sulit Pak ya? Sulit nggak? Ya, saya kira memang ini pekerjaan politik. Saya kira memang semua partai politik pada hari ini disibukkan dengan persoalan itu. Berarti Bapak sendiri sibuk ya Pak ya? Belakangan ini Pak ya? Ya lumayan. Berarti partai Bapak di strukturalnya? Ya, saya dipercaya oleh teman-teman, oleh saudara-saudaraku pada Musda kemarin, ya. 2016, tepatnya pada bulan Maret kita melakukan Musda keempat Pan Bungo. Ya. Teman-teman mempercayakan, memberi amanah kepada saya untuk memimpin Pan Bungo 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ya. Jadi sekarang udah berjalan berapa? Ya, kebetulan hari ini genap 1 tahun. 1 tahun Pak. Saya memimpin Pan Bungo ini. Sangat suka sekali ya memimpin Partai Amanat Nasional. Ya, saya kira kerja depan pada hari ini sangat siap. Artinya kita merangkul semua kalangan. Di PAN ini sangat komplit ya. Artinya terdiri dari berbagai latar belakang personilnya, baik itu dari pengusaha, dari kalangan akademisi, dari praktisi hukum juga. Artinya kita merangkul semua pihak, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang memang satu visi dan misi dengan PAN. Nah, kalau boleh tahu Bapak asli Bungo atau bagaimana Pak? Ya, saya asli Bungo. Asli Bungo Pak ya? Bungo lah, tepatnya lahirnya di Rangkep Loyang. Termasuk keluarga, istri? Semua asli Bungo. Asli Bungo Pak ya? Berarti putra daerah Bungo ya? Ya betul. Ini sangat penting sekali untuk menjadi pilihan juga ya untuk legislatif Pak. Nah Pak, kalau kita boleh tahu nih Pak, Partai Amanat Nasional ini profil secara umumnya boleh dijelaskan Bapak? Partai Amanat Nasional seperti apa di Kabupaten? Ya, terima kasih Pak. PAN ini kan lahir di era reformasi. Ya. Pada saat ini PAN sudah menjadi kontestan pemilu, baik pemilu kada, pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Ya. Di Kabupaten Bungo, PAN sudah 4 kali juga mengikuti pemilu legislatif. Tentunya perjalanan panjang PAN Bungo ini berganti-ganti pimpinannya. Tentunya semakin ke depan tentu kita
ingin menjadi partai yang terdepan. Partai yang terdepan. Ya? Partai yang terdepan. Terdepan. Ya. Ya, ya. Jadi Partai PAN Amanat Nasional ini bisa dikatakan apa? Ya, sesuai dengan pendiri kita, Pak Amin Rais, karena partai ini lahir di rahim reformasi, tepatnya pada tanggal 23 Agustus tahun 1998, dan tentu kita sebagai partai politik yang tentunya adalah aset bangsa, ingin memberikan kontribusi pada masyarakat, tentunya melalui perwakilan kita, baik yang duduk di eksekutif maupun yang di legislatif. Nah, ini untuk pemilihan legislatif 2019, apa Bapak yang jadi calonnya? Saya sudah pernah nyalon ya, pada 2004. Alhamdulillah saya juga pernah mengenyam kursi legislatif pada tahun 2004 ya. Kemudian 2009 ya. Berarti maksudnya 2 periode ya. 2014 saya juga ikut nyalek, tapi ke provinsi kayaknya belum jodoh gitu. Di provinsi ya. Ya, jadi di kabupatennya ya. sudah track recordnya ya. Perjalanannya sudah 2 periode dipercaya ya Pak ya. Ini sebenarnya apa sih motivasi jadi pemilihan legislatif ini menjadi suatu wakil rakyat nih Bapak ya? Bahkan dipercaya udah 2 periode di kabupaten. Tentunya begini, memang kita mesti bisa melakukan sesuatu yang positif. Sebaiknya kita ada di dalam kepemerintahan. Artinya kita bisa memaksimalkan diri kita untuk berjuang, untuk melakukan hal-hal yang positif, sehingga aspirasi dari masyarakat kita, terutama dari dapil kita masing-masing, tentu bisa kita diperjuangkan ya, diperjuangkan melalui lembaga politik. Lembaga politik. Ya. Nanti ini penting sekali mewakili aspirasi masyarakat Pak ya, rakyat Bungo. Nah, kalau profil dari PAN Partai Amanat Nasional di Kabupaten Bungo, bagaimana dengan kader-kadernya Pak? Apakah solid atau semakin mengalami penambahan kader? Ya. Terima kasih. Mungkin tadi saya lupa menjelaskan bahwa kepengurusan DPD PAN ini memang agak sedikit beda dengan kepengurusan partai politik lain. Di PAN ini agak sedikit gemuk. Ya, bukan sedikit, tapi mungkin gemuk lah gitu. Dalam arti personel yang jadi kepengurusan. Personel jadi pengurus. Ya, artinya di PAN ini ada 93 pengurus harian. Ya, baik itu di jajaran wakil ketua, wakil sekretaris, dan wakil bendahara. Itu berarti pengurus inti Pak? Iya, pengurus intinya. Jadi kita memang betul-betul mensinkronkan antara jajaran-jajaran yang ada sesuai dengan tupoksi daripada masing-masing posisi yang bergeduduki, sehingga organisasi politik atau PAN ini bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang diamanahkan oleh petunjuk yang dikeluarkan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat. Ya. Berarti kalau boleh tahu tadi bicara soal petunjuk ya, pimpinan pusatnya tadi, aku boleh tahu seperti apa emangnya petunjuk ini menjadi suatu andalan juga di Partai Amanat Nasional. Ini petunjuknya seperti apa? Ya. Yang perlu dijalankan oleh dewan-dewan bahkan pengurus di Partai Amanat Nasional. Ya, kita diminta sesuai dengan slogan DPP itu selalu disampaikan oleh ketum, saudara ketum, bahwa PAN bekerja. PAN bekerja. Artinya kita sebagai kader, ya, apalagi kita dalam struktur kepengurusan, kita wajib bekerja untuk membesarkan partai. Tentunya tidak kalah penting bagaimana kita bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat. Iya, kepentingan masyarakat. Ini yang paling utama partai. Yang utama itu adalah kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat. Ya. Luar biasa sekali ya Partai Amanat Nasional kali ini. Berarti Partai Amanat Nasional kita udah mengenal ya Partai Amanat Nasional
lewat Bapak Ketua DPD Partai Amanat Nasional Pak Martunis kali ini berarti pengurusnya sudah komplit, bahkan masuk ya, banyak pengurusnya ya, termasuk berarti tenaga kuat gitu ya, tenaga kuat dan solid dan kompak juga. Nah saya ingin tanya sebenarnya, jadi sesuai tema kita adalah kesiapan Partai Amanat Nasional untuk Pileg 2019. Apakah siap nih Pak? Ini menjadi pertanyaan, siap atau tidaknya Partai Amanat Nasional ini Pak? Insya Allah. Tapi tahan dulu Pak. Ya. Masih insya Allah ya, kita akan dengar dan kita pastikan di segmen berikutnya tetap di Satu Kamera. Ya masih di Satu Kamera, kali ini masih dengan tema kita adalah persiapan Partai Amanat Nasional di pilihan legislatif 2019. Masih dengan narasumber kita yang sama, yaitu Ketua DPD Partai Amanat Nasional Bapak Martunis AFD. Ya, coba kita masih menarik sekali perbincangan kali ini. Kita masih mengenal dengan profil dari Partai Amanat Nasional kali ini ya, dan juga bagaimana di persiapan. Tadi sempat terpending, apakah Partai Amanat Nasional ini siap ya untuk pemilihan legislatif 2009 ya. Tapi sebelum kita jawab oleh Bapak, saya ingin tanya, menurut Bapak ini Partai Amanat Nasional ini pandangan pemilihan legislatif 2019 ini menurut Bapak seperti apa Bapak? Ya, terima kasih Pak. Secara keseluruhan persaingan politik ya di Kabupaten Bungo ya. Beberapa dekade terakhir atau beberapa periode terakhir setelah pecahnya reformasi, memang tidak ada partai politik yang mendominasi ya. Tidak ada yang mendominasi. Ya, artinya begini, dari periode ke periode pemenang pemilu di Bungo ini selalu berganti-ganti. Seperti di tahun 2099 ini masih dikuasai Golkar. Itu kita berada beberapa peringkat di bawahnya. Kemudian di tahun 2004 memang pada saat itu masih juga dikuasai oleh Golkar atau dimenangkan oleh Golkar, tapi kita sudah berada di peringkat kedua. Posisi sudah kita ada di peringkat kedua setelah Golkar. Ya. Di pemilu 2009 ya, kita bisa mencapai puncak. Artinya kita dinobatkan sebagai partai pemenang pemilu pada saat itu dengan perolehan suara 17.796 di 2009. Ya. Berarti kalau sekarang grafiknya ya, artinya naik, kita ada kenaikan yang cukup signifikan hingga 2009. Ya. Hingga 2009. Kemudian di 2014 ini berubah lagi. Muncul lagi Partai Demokrat yang pada hari ini tentu sebagai partai pemenang pemilu di Bungo. Ya, artinya memang ada semacam apa namanya, persaingan yang sangat ketat. Ya, persaingan yang sangat ketat dari kompetitor yang ada. Ini juga bisa menjadi pemicu ya dan semangat bagi kami Pan Bungo bagaimana membenahi baik di internal kita sehingga pada pemilu yang akan datang mudah-mudahan lebih baik. Ya, mudah-mudahan lebih baik ya. Berarti antara partai seperti tadi awalnya adalah Partai Demokrat ya. Ya, pemilu kemarin 2014 artinya pemenang pemilu di Bungo ini selalu berganti, selalu berubah. Berarti bahkan ada persaingan yang sering yang sangat kuat Pak. Iya. Dan PAN itu selalu akan mengalami perubahan, pembaruan terus ya. Iya. Nah, berarti kalau pemilihan legislatif ya 2019 sendiri ya, peminat partai-partai lain untuk ikut gabung di pemilihan legislatif 2019 ini menurut pandangan Bapak, apakah banyak? Maksudnya peminat partai politik lain yang bergabung ke PAN itu? Atau bagaimana? Untuk memberikan ini masuk dalam pemilihan legislatif 2019. Oh, saya kira ke depan ini persaingan lebih ketat, lebih kompetitif. Karena bahkan pada hari ini kita lihat ada beberapa partai baru yang muncul.
artinya kan menambah pesaing kita nanti. Ya. Namun demikian tentu persiapan kami secara internal seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah membentuk jaringan sampai ke tingkat ranting atau di tingkat desa dan kelurahan. Mereka adalah tentunya bisa menjadi kekuatan politik, ya, mesin politik bagi PAN untuk mendongkrak suara PAN di pemilu yang akan datang. Dan tidak kalah penting, saya kira di PAN kita juga punya figur-figur yang bisa dijual. Dalam artian begini, mereka-mereka yang sudah dikenal oleh masyarakat, yang punya kompetensi, termasuk kita juga punya ikon. Punya ikon, salah satu figur tentunya dengan munculnya Saudara Zumi Zola selaku ketua DPW PAN Provinsi Jambi. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi efek positif bagi PAN di Jambi, khususnya di Bungo. Jadi ini mempunyai pengaruh besar ya? Ya, kalau kita kan ada Zola efek gitu kan. Zola efeknya ini kita harapkan tentu di Bungo sendiri, seperti Bung Nepal ketahui, bahwa di kepengurusan kita, iya, khususnya Saudaraku Haji Masul yang kita kenal Hamas, iya, ini juga kita sudah percayakan kepada beliau untuk menjadi ketua Partai Sehat di DPD PAN Bungo ini. DPD Partai Nasional. Ada dua ikon, iya, yang dari pimpinan provinsi sendiri, kemudian ada di Bungo juga, tapi tentu kita tidak artinya terlena dengan itu, hanya mengandalkan itu saja. Tentu kepada semua kader maupun simpatisan PAN, semuanya mesti bergerak. PAN bekerja, ya. Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas. Ya. Tentu dengan politik tanpa gaduh, ini juga selalu kita kumandangkan, baik di internal maupun di eksternal. Kita jauhkan politik gaduh itu, karena itu sangat merugikan, ya, karena kita selalu ada konflik di tubuh partai, sehingga roda partai ini tidak bisa berjalan dengan maksimal. Tujuannya tentu adalah untuk meraih hasil terbaik nanti. Hasil terbaik. Ya, di pemilu 2019. Berarti maksudnya tidak ada memainkan peran politik gaduh. Berarti maksudnya Partai Amanat Nasional, iya, damai saja, tentu. Yang sehat saja dalam politik, ya. Ya, karena kan kita bersaing secara sehat. Nanti kita juga akan menyiapkan kader-kader terbaik maju di pemilu legislatif, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat. Ya, nah saya menarik sekali menangkap bahwa ternyata PAN, Partai Amanat Nasional, juga mengusung seperti ada di provinsi adalah Bapak Gubernur kita, Bapak Zumi Zola, sudah menang. Bahkan di Kabupaten Bungo sendiri, Bupati kita, Bapak Hamas, juga ada hubungannya dengan Partai Amanat Nasional, ya. Nah ini punya efek yang ternyata Partai Amanat Nasional ini kalau diambil dari figur atau ikon dari Partai Amanat Nasional ini akan mempermudah roda pemerintahan, kan? Tentu ya, efeknya seperti itu. Karena kita juga selaku partai pengusung, baik itu di pilkada provinsi, tentu sedikit banyaknya ada efek positif lah, kan, bagi Partai Amanat Nasional yang pada saat ini dipercaya oleh masyarakat Bungo maupun masyarakat provinsi untuk menjadi pimpinan atau kepala daerah. Iya, berarti juga akan kalau memang legislatifnya dari Partai Amanat Nasional juga mengalami pemenangan dan pasti dipercaya oleh masyarakat, berarti akan bersinergi dalam provinsi Jambi, ya. Oke. Nah, semua udah diketahui oleh Bapak, ya, dari Partai Amanat Nasional sudah mengetahui. Jadi pertanyaan yang dasar sekali, saya ingin tanya, apakah Partai Amanat Nasional ini sudah siap di pilihan legislatif 2019 ini? Insya Allah kami dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Bungo pada saat ini kita sudah melaunching program pencalekan dini. Pencalekan dini ini adalah kita sudah melakukan penjaringan bakal calon legislatif sedini mungkin, sehingga kurun waktu ke depan sampai 2019 sesuai dengan tahapan
pemilu legislatifnya, kita sudah punya kader-kader atau calon-calon yang bakal maju. Nah, ini juga kita buka seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bungo. Ya, pada saat ini memang kita sudah siapkan kader-kader internal yang ada di PAN, baik itu pengurus daerah, pengurus cabang maupun di pengurus cabang ini, untuk mendaftarkan diri. Kita sangat terbuka. Bahkan kita juga membuka seluas-luasnya kepada masyarakat umum, gitu ya, pihak eksternal atau yang berada di luar PAN yang pengen maju melalui Partai Amanat Nasional yang tentunya satu pandangan dan satu visi dengan Partai Amanat Nasional untuk masyarakat, Pak. Untuk masyarakat. Tapi saya ingin mewakili dari masyarakat, ingin tahu juga Partai Amanat Nasional. Tadi Bapak masih, insya Allah, saya ingin pastinya Bapak. Partai Amanat Nasional ini sebenarnya siap atau tidak? Maksudnya maju di pilihan legislatif 2019? Ya tentu. Siap, Pak. Saya kira kalau ditanyakan itu pasti siap. Siap, Pak ya? Siap. Nah, siap atau sangat siap, Bapak? Ini kan tergantung bagaimana nanti kader-kader kita di lapangan, di bawah, ya kan, apakah mereka memang bisa masuk di tengah-tengah masyarakat untuk berkontribusi. Walaupun mereka pada saat ini mungkin masuk belum menduduki posisi atau menduduki lembaga legislatif. Nah, tentu kami juga berharap, ya kan, selaku kader PAN, terutama kepada kader-kader kita yang saat ini aktif di Dewan, di legislatif maupun di eksekutif, tentu kita harapkan kontribusinya untuk bagaimana berjuang ya bersama-sama dengan Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional. Berarti bisa digariskan bahwa Partai Amanat Nasional itu adalah siap untuk pilihan legislatif 2019. Benar, Pak ya? Insya Allah. Nah, karena sudah siap, kita juga ingin tahu, selain persiapan tadi sudah ada di korek adalah akan terbentuk ranting-ranting juga di desa. Bahkan ada sudah terbuka juga pada legislatif ini ya, terbuka lebar untuk Partai Amanat Nasional. Nah, persiapan apa lagi yang dipersiapkan oleh Partai Amanat Nasional untuk pilihan legislatif 2019? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Satu Kamera. Ya, masih di Satu Kamera dan masih di tema kita dalam persiapan Partai Amanat Nasional di pilihan legislatif 2019. Dengan narasumber kita masih dengan Bapak Antoni AMG, lalu Ketua DPD Partai Amanat Nasional ya. Sangat berharap sekali perbincangan kita dengan Bapak Antoni sekalian tentang Partai Amanat Nasional dan bahkan sudah banyak juga persiapan yang sudah dilakukan oleh Partai Amanat Nasional untuk dipersiapkan di pemilihan legislatif 2019. Itu kita masih ingin mengorek sejauh mana persiapannya ya. Nah, persiapan Pak ya, dan soal persiapan Partai Amanat Nasional ini di pilihan legislatif 2019 ya. Kita juga sudah membuat ranting hingga sampai ke desa ya, bahkan hingga akan pelosok ya untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat. Bahwa Partai Amanat Nasional ini akan bergerak untuk mewakili aspirasi masyarakat Bungo. Nah, persiapan apa lagi Bapak yang sudah dilakukan Partai Amanat Nasional sejauh ini sampai saat ini? Ya, Bung Dewa, makasih. Tadi sudah saya singgung bahwa pada hari ini kita sudah membuka pencalekan ini. Mungkin tadi saya belum sempat menjelaskan secara utuh. Artinya kenapa ini kita lakukan? Karena kita melihat nanti ketika bakal calon ini kita tampilkan di tengah masyarakat, sejauh mana respon masyarakat terhadap kehadiran bakal ini tadi. Kemudian tentu ada beberapa metode yang akan kita terapkan. Tentu kita akan melakukan survei ya, secara internal, mungkin nanti survei oleh lembaga independen terhadap semua bacalek-bacalek PAN. Caleg-caleg yang diusung PAN. Bakal calon ini tadi. Artinya sebelum mereka kita tetapkan sebagai caleg ya. Tentu ini menjadi tolak ukur bagi kami, bagi PAN. Ketika ada beberapa bakal calon ini yang memang tingkat elektabilitasnya di bawah atau rendah, tentu kita akan pertimbangkan
untuk tidak kita masukkan dalam pencalonan nanti ketika apa namanya sudah masuk kepada tahapan pencalonan yang diselenggarakan oleh KPU. Ini kan masih sifatnya internal ya. Artinya PAN menggodok beberapa nama-nama yang muncul pada saat ini yang sudah mendaftar di PAN. Kemudian kita lakukan monitoring, lakukan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ada di PAN, sehingga nanti tidak ada lagi yang namanya caleg yang tidak siap, caleg yang tidak siap atau caleg yang numpang. Ini kan jadi persoalan ketika beberapa pemilu terakhir, pemilu sebelumnya, kita masih ada caleg yang tidak melakukan kegiatan apapun, tidak bergerak. Artinya ini kan sangat merugikan PAN itu sendiri. Nah, berarti calon legislatif yang nanti akan sudah dibuka di legislatif ini untuk secara internal di Partai Amanat Nasional ini tidak harus memiliki kriteria yang sama dengan Partai Amanat Nasional ya. Berarti tidak mudah ya untuk yang calon caleg-caleg yang akan maju untuk memakai roda kendaraan Partai Amanat Nasional ini ya. Nanti Partai Amanat Nasional ini tidak sembarang memilih orang ya. Ya, saya kira begini, mungkin lebih tepat kita katakan ini selektif ya, menentukan figur-figur yang akan tampil nanti, sehingga apa namanya, mereka yang tampil ini betul-betul mereka yang punya kemampuan, punya kompetensi, dalam artian mereka mampu bersinergi dengan PAN ya, maupun dengan masyarakat, bisa lebih dalam artian mereka bisa melakukan kreasi ya, dan inovatif lah, dan kreatif dan inovatif lah dalam bertindak. Tentu mereka-mereka yang memang betul-betul berada di tengah-tengah masyarakat gitu. Inilah nanti bakal-bakal calon yang akan kita lakukan penjaringan, sehingga nama-nama yang nanti masuk dalam daftar caleg, tentu inilah apa namanya, caleg-caleg yang akan tampil di pemilu legislatif 2019 melalui Partai Amanat Nasional. Nah, berarti ada tahap seleksi. Betul. Seleksi. Tadi berarti Bapak malah mengatakan perlu ada survei, bahkan dilakukan dengan kelompok independen ya, melakukan survei tentang caleg yang daftar pada Partai Amanat Nasional ini, bagaimana pengaruhnya pada masyarakat sendiri. Selain itu seleksinya dalam kategori apa aja Bapak? Selain melihat survei di lapangan, kalau karakter calonnya sendiri yang dibutuhkan biar sinergi dengan Partai Amanat Nasional yang seperti apa Bapak? Jadi sebenarnya ini sudah menjadi tradisi di PAN, bahwa kita mendahului tahapan yang diselenggarakan oleh KPU. Ini kan sifatnya masih internal ya. Artinya kita sudah jauh-jauh hari menyiapkan bacalek ini sebelum ditetapkan sebagai caleg. Ini kan masih ada waktu, masih banyak waktu. Tentu dari sekian banyak bacalek yang mendaftar di PAN sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada di PAN, tentu seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita lebih selektif ke depan, karena kita khawatir nanti ada bacalek atau caleg yang tidak punya atau tidak mampu meraup suara. Ini coba kita balik ke belakang, artinya ada caleg itu yang kesannya hanya numpang. Jadi harapan kami tentu bacalek ini betul-betul bacalek yang bisa diterima oleh masyarakat, bisa meraup suara ya. Ya, tentu di samping suara, tentu kan mereka ini tentu ada merupakan figur yang baik, figur yang baik, figur yang bisa menyampaikan, memperjuangkan aspirasi masyarakat, karena dewan itu adalah perpanjangan tangan ya, masyarakat kita atau rakyat kita, untuk
berjuang bersama-sama dengan di lembaga legislatif, bagaimana mereka bisa memperjuangkan aspirasi masyarakatnya, terutama di setiap dapilnya masing-masing. Iya. Tapi Partai Amanat Nasional ini ya menentukan calon legislatifnya nanti akan diusungkan di pilihan legislatif 2019 yang punya pengaruh untuk kepada masyarakat dan mampu ya kan di memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu paling utama kali Pak ya. Iya. Nah berarti kalau kita boleh tahu nih, Partai Amanat Nasional sendiri ini target kursi yang ingin diperoleh di pilihan legislatif 2019 ini berapa nih? Kalau bicara target, sebenarnya PAN ini kan ada grafik ya, pernah jadi pemenang, pernah juga berada di peringkat di bawah. Ini kan tentu menjadi evaluasi bagi PAN Bungo saat ini. Kita mungkin tidak bicara target kursi ya. Tentu semua kompetitor ya pemilu yang akan datang ini tentu penting sekali menjadi partai pemenang. Namun saya kira target realistis ya PAN hari ini tentu bagaimana kami PAN bisa kembali ya ke masa kejayaannya pada tahun 9, artinya bisa merebut kembali posisi sebagai pemenang pemilu. Berapapun kursi, saya pikir tidak jadi masalah. Kita tidak targetkan kursinya berapa, tapi target kita adalah pemenang pemilu legislatif 2019. Kita semangat Pak ya. Ya. Nah, ini persiapannya seperti ini kelihatannya udah matang sekali ini. Kalau kita mau pilih dari masyarakat nih Pak, saya ingin pasti sekali loh Pak, pasti sekali tentang persiapan Partai Amanat Nasional sendiri untuk masyarakat yang ingin bertanya tentang siap, benar-benar siap ya tentang Partai Amanat Nasional untuk maju di pilihan legislatif 2019 mendatang nih Pak. Siap nggak ini Pak? Nah, ini Bung Nepal dari tadi menantang saya terus. Iya, karena ya, saya pikir harga mati. Artinya kami sangat siap gitu. Sangat siap. Sangat siap. Apapun persaingan apapun persaingan politik apapun yang ada di Bungo ini, saya kira PAN tentu sangat siap untuk menghadapi itu, bersaing secara sehat dengan rekan-rekan partai politik lain yang pada hari ini tentu juga mempersiapkan diri sama dengan kita. Artinya mereka juga mempersiapkan diri sebaik-baiknya seperti yang kami lakukan. Bagaimana ke depan PAN tentu mudah-mudahan menjadi partai pilihan ya masyarakat Bungo. Insya Allah kalau memang didukung tentu menjadi partai pemenang. Iya, kan sudah terbukti ya kalau Partai Nasional sekarang di pimpinan Bupati Sekolah kita juga dari PAN ya, dan juga Bupati kita juga dari Partai Amanat Nasional. Tapi tadi sudah kita dengar sangat siap sekali ya di Partai Amanat Nasional untuk mendapatkan kursi dan menjadi wakil aspirasi dari rakyat di legislatif 2019. Masyarakat bisa menentukan sendiri ya yang siap dengan yang kurang siap. Nah, oke, saya ingin tahu dari persiapan dan sangat siapnya Partai Amanat Nasional ini juga banyak juga partai-partai baru yang bermunculan. Nah, nanti kita juga akan bicara dan bahas bagaimana Partai Amanat Nasional menyikapi partai baru ini dan partai-partai jadi yang tetapnya untuk memperjuangkan caleg yang maju di pilihan legislatif 2019. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Satu Kamera. Ya, masih di Satu Kamera dengan tema kita persiapan Partai Amanat Nasional di pilihan legislatif 2019. Masih dengan Bapak Martunis AMD selaku Ketua DPD Partai Amanat Nasional. Ya, nah Bapak ya,
kita udah di segmen terakhir juga nih Bapak ya. Tadi saya sempat pending dengan banyaknya bermunculan juga partai-partai baru, bahkan di tahun-tahun sebelumnya bahkan melimpah ya. Nah, partai-partai baru ini bagaimana Partai Amanat Nasional menyikapi persaingan berarti bertambah? Bagaimana sendiri? Ya, saya kira PAN menyambut baik munculnya beberapa partai politik baru. Tentunya ini memang menjadi pesaing kita nanti, tapi ya kita tetap pada persaingan yang sehat. Ya. Artinya mereka punya pola sendiri, tentu PAN juga ada pola dan mekanisme sendiri. Itu hal yang lumrah. Saya kira di partai politik manapun tentu ya kan, kita saling menghormati, menjaga hubungan baik dengan pimpinan partai politik lain, bersaing sehat. Dan itu tadi sebagai moto kami, politik apa gaduh. Iya. Baik itu di internal maupun eksternal, kita tidak ingin menciptakan konflik dengan teman-teman yang lain, partai-partai yang lain. Kita punya konstituennya masing-masing, sehingga pemilu ke depan bisa berjalan dengan baik, aman, dan bisa menempatkan wakil-wakil kita memang betul-betul wakil-wakil yang terbaik untuk membangun Bungo ke depan. Nah, saya juga mau tadi kesempatan di segmen kali ini harapan-harapan Bapak boleh disampaikan kepada masyarakat umum. Ya, barangkali 4 periode ya, PAN berkiprah di Republik ini, termasuk di Kabupaten Bungo. Dari periode pertama PAN artinya di 2000 pada tahun 1999 PAN sudah menempatkan kadernya di lembaga legislatif maupun di eksekutif. Tentu ya, harapan kami kehadiran PAN ini bisa membantu masyarakat secara umum, bisa berkontribusi, bisa menempatkan kader-kadernya yang betul-betul mengayomi, ya, memperjuangkan semua aspirasi masyarakat, walaupun memang tidak semuanya bisa kita perjuangkan dalam artian pembangunan Bungo ini tidak hanya PAN sendiri, artinya kita bersinergi dengan teman-teman partai politik lain yang juga punya wakil di Dewan maupun di eksekutif, sehingga kerjasama yang baik ya antara kita dengan pimpinan partai politik lain, sehingga kita bisa membangun Bungo ini bersama dengan pemerintah daerah. Kemudian harapan kami tentu seperti saya sampaikan tadi, bahwa PAN adalah salah satu partai pengusung pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Bungo. Tentu kami siap mengawal program mereka, program Gubernur Jambi, sehingga Jambi tuntas 2021 ya. Kemudian kami juga siap mengawal Bungo Master, maju dan sejahtera. Ya, tentu dengan kontribusi yang kami lakukan bersama dengan pemerintah bisa dapat dirasakan ya, oleh masyarakat kita, baik itu masyarakat di perkotaan maupun masyarakat di pedesaan. Sekiranya. Iya. Kita sedang mendengar juga harapan dari Bapak Ketua DPD Partai Amanat Nasional, mewakili Partai Amanat Nasional sendiri untuk pilihan legislatif 2019 di partai saya jelas kembali bagi Partai Amanat Nasional ini siap ya, sangat siap sekali maju di pilihan legislatif 2019. Ya, semua kita sudah bicara dari awal hingga akhir, sudah mengenal Partai Amanat Nasional di Kabupaten Bungo sendiri untuk pilihan legislatif 2019. Nah, kembali kita bersama-sama memilih partai jadi roda kendaraan untuk memajukan di Kabupaten Bungo ini. Mungkin bisa bersama Partai Amanat Nasional ke depannya ya. Baik, sampai di sini juga perjumpaan kita di satu kamera untuk hari ini. Nampaknya ikut terus dan pantauin terus juga satu kamera setiap episodenya dengan narasumber yang berbeda dan juga ada pembahasan yang lebih hangat dan menarik lagi
untuk kita simak bersama-sama. Saya Revo Mulyadi pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pak Tunis. Terima kasih Bung ya, Pak. iya, selaku Ketua DPD Partai Amanat Nasional. Nah, akhir kata, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.